Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan wilujeng tepang deui, selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Didi Family. Besar harapan saya mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya menyambung seperti biasa ya, menyambung di video-video sebelumnya. Nah, untuk di video ini saya akan membacakan tentang cerita Muhammad teladanku tentang masa muda Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad selalu tertidur. Nah, untuk selengkapnya kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu tertidur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati masa remajanya dengan menggembalakan kambing. Sambil menggembala, pikiran Nabi Muhammad sering menerawang. Siapa yang menciptakan binatang-binatang yang begitu kimilau? Siapa yang membuat udara untuk kuhirup? Siapa yang membuat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ribuan pertanyaan ini membuat Nabi Muhammad selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga demikian baik dan perbuatan-perbuatan buruk yang sering terjadi di kota Mekah. Saat itu, orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan. Orang-orang melakukan tawaf tanpa busana, pesta mabuk-mabukan setiap malam, dan masih banyak keburukan lain yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah. Meski demikian, pernah juga Nabi Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat sebuah pertunjukan, yaitu di pesta perkawinan. Tolong jaga kambing-kambingku, pinta Nabi Muhammad kepada seorang teman gembalanya. Baiklah, memang sudah saatnya giliran kamu yang pergi bersenang-senang, kata teman Nabi Muhammad. Selama ini kamu selalu ada di padang gembala seperti seorang petapa saja, kata temannya. Nah, Nabi Muhammad pun pergi memasuki kota Mekah. Di ujung kota, dia melihat ada sebuah pesta perkawinan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun, belum sempat Nabi Muhammad tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap keletihan. Nabi Muhammad duduk bersandar di dinding dan tertidur lelap sampai pagi. Dia tidak sempat melihat tontonan di pesta sedikit pun. Nah, esok harinya Nabi Muhammad datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama. Kali ini, sebelum tiba di tempat pesta, telinganya mendengar musik indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia ini. Musik itu membuat Nabi Muhammad dan dia pun kembali tertidur. Sejak itu, Nabi Muhammad tidak lagi berminat untuk melihat pertunjukan musik di pesta. Agar terhindar dari kenakalan-kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya, Nabi Muhammad memutuskan untuk menikah saja. Nah, teman-teman sekalian, apakah Nabi Muhammad kemudian berniat menikah atau tidak? Nah, untuk jawabannya nanti tonton terus ya video-video saya selanjutnya. Nah, di sini di akhir cerita ini tambahannya al-amin. Akhlak Nabi Muhammad yang demikian baik selagi muda membuatnya disayang dan dipercaya semua orang, hingga dia pun terkenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya yang dipercaya. Nah, teman-teman sekalian, begitu ya, ini cerita tentang Nabi Muhammad masa mudanya. Jadi di sini di cerita ini Nabi Muhammad sering tertidur. Jadi selalu tertidur teh bukan dalam artian sapopoe tidur ya. Enggak, jadi ini mah Nabi Muhammad teh sama Allah Subhanahu wa taala dihindari oleh perbuatan-perbuatan dosa. Karena zaman jahiliyah dulu ya,
selain kan hobi-hobinya penduduk orang jahiliyah dulu, aku suka mabuk, terus judi, terus merampok, terus menyembah berhala, terus ke pesta-pesta, penari-penari. Nah, di cerita ini Nabi Muhammad ya, jadi di masa remajanya sambil mengembalakan kambing, Nabi Muhammad kadang-kadang suka ini menerawang ngelamun, jadi menerawang memikirkan dia kan dulu kan ya sebelum jadi nabi atau dan rasul ya, Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad sampai berpikir, siapa yang menciptakan ini matahari, siapa yang menciptakan bulan, terus siapa ini yang menciptakan udara, terus siapa yang menciptakan ini binatang-binatang. Jadi Nabi Muhammad kadang-kadang sambil merenung, sambil mengembalakan domba-dombanya, sambil merenung, ini pasti ada penciptanya, tidak mungkin ini langsung terjadi. Dan dia mencari siapa yang menjadi penciptanya gitu, dan mungkin itu yang harus disembah, bukan berhala-berhala yang disembah oleh penduduk kota Makkah ya. Nah, Nabi Muhammad sambil kadang suka memikirkan kayak gitu. Nah, pada cerita di sini ya, suatu hari Nabi Muhammad sudah memikirkan pikiran kayak gitu. Nabi Muhammad mencukur ramah, udahlah biar nggak pusing lah, mencari hiburan orang mencari hiburan, yaitu udah dengar di kota Makkah ada yang mengadakan pesta pernikahan ya, jadi ada pernikahan drama tetanggapan gitu ya, kalau di orang mah kan ya, kalau di kita mah ya ada kadang-kadang misalkan ada musik, ada dangdutan, ada pop atau ada apa ya, itu di pesta pernikahan. Nah, di zaman dulu di kota Makkah juga sama, di saudara kata yang mengadakan pesta pernikahan, di sini suka ngadain hiburan. Nah, di cerita ini Nabi Muhammad pun sudah, aku ingin melihat hiburan-hiburan di kota Mekah gitunya. Udah mendengar ada kabar ada yang menikah, ada hiburan. Nah, beliau minta izin ke temannya, tolonglah cenah ieu jagalah cenah domba, saya dek yang ngelalaju heula. Itu ke temannya teh, teman-teman sesama pegawai itu dulu ya, Nabi Muhammad kan kerjanya mengembala domba ya. Kayak cek temannya teh, emang Nabi Muhammad baik teh ya, besoknya tuh cenah Muhammad, pergi sajalah dari itu bagian kamu, daripada kamu cenah di sini wae, ini juga petapa cicing wae di tempat ngembala kambing, cenah sok juga bagian saya lah ngejaga domba mah gitu. Si temannya teh ya ceritanya Nabi Muhammad tuh berangkat weh, itu mau lihat itu pertunjukan yang di pesta pernikahan tersebutnya, mau melihat musik-musik dan itu. Tapi ternyata Nabi Muhammad kan emang Allah sudah punya rencana ya. Nabi Muhammad pas udah berangkat, tiba-tiba mau ke tempat tujuan si pesta tersebut yang ada musik, yang ada hiburan tersebut, Nabi Muhammad tiba-tiba merasa capek, meletih. Udah gitu merasa teh jual nyender di tetangkalan sama di ini teh ya, tiba-tiba datang angin, tidur Nabi Muhammad teh ya, begitulah ketiduran sampaikan ke hari eta Nabi Muhammad tidak menonton pertunjukannya. Nah, keesokan harinya cek Nabi Muhammad itu saya ke perumahan mah dek nonton di Nah, pas begitu Nabi Muhammad berjalan lagi mau lihat lagi ke tempat pertunjukan tersebut. Nah, tiba-tiba dia mendengar pas bari jeung kan sambil nyender deui, jadi ngadadak leuleus deui nya, lagi tiba-tiba terdengar dari langit ada suara musik. Jadi suara musik yang indah jeung suara musik kata lebih enakeun dibanding musik-musik yang ada di dunia. Jadi lamun kadengar nama kayak jadi nate bawaan nate kalau enakeun sampaikan ke Nabi Muhammad ge sampai menemah jadi terbuai saking ku enaknya eta mendengar musik sampaikan ke Nabi Muhammad tertidur. Mun orang Sunda mah jadi asa dipependek ya, itu suara musik itu sampai Nabi Muhammad jadi mendengar saking enaknya terbuai, dia tertidur lagi. Nah, tungtung nama jadi nggak jadi ya, jadi akhirnya Nabi Muhammad tidak menonton hiburan lagi. Nah, teman-teman sekalian, jadi di cerita ini
Memang Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad tidak terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang ada di kota Mekah tersebut yang zaman jahiliyah, supaya Nabi Muhammad terhindar dari akhlaknya dari pergaulannya, sama Allah dijaga. Makanya pas begitu ada perbuatan yang menyimpang sama Allah kan tadi Nabi Muhammad jadi ditidurkan terus merasa letih. Tujuannya sama Allah supaya Nabi Muhammad itu terhindar dari hal-hal yang hal-hal yang jelek gitu. Malah waktu Nabi Muhammad kecil pun dulu pas main batu, pas beliau padahal sama-sama dengan laki-laki sama anak-anak semua. Pas Nabi Muhammad kan tradisinya itu memikul batu itu membuka baju, tapi tiba-tiba Nabi Muhammad pas mau membuka baju ada yang menampar gitu, yaitu malaikat. Tapi Nabi Muhammad tidak mau dan dia membisik pakai lagi bajunya. Jadi intinya aurat, padahal itu sama-sama lelaki, tapi sama Allah ya walaupun sama-sama lelaki supaya tidak terlihat badan Nabi Muhammad untuk menutupi aurat. Nah, itu teman-teman ya di video ini tentang cerita Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad selalu tertidur. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, di video selanjutnya yang di akhir cerita tentang pertanyaan apakah Nabi Muhammad berniat menikah supaya menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat dan terhindar dari kejelekan orang-orang jahiliyah. Untuk jawabannya silakan tonton terus ya video saya tentang cerita Rasulullah SAW. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya di channel saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan di buku ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang cerita Rasulullah SAW di masa mudanya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.